Kan sebenarnya banyak cerita unik soal putusan ini ya. Sudah dicabut di daftar lagi, hari libur lagi. Itu saja sebenarnya sudah tidak sah itu ya. Jadi janganlah kita bertanya hal-hal yang kemudian sudah terang benderang ada permainan, lalu kita mau mengurai dengan bahasa-bahasa untuk menghias agar permainan itu terkesan bukan permainan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua di Esensi Politika Aid. Saya ingin mengajak semua duduk bersama menyimak sebuah analisis yang sangat tajam dan berani dari ahli hukum kita Bung Ferry Amsari. Beliau secara belak-belakan mengurangi kejanggalan di balik status Gibran sebagai wakil presiden yang beliau sebut sebagai anak haram konstitusi. Mengapa istilah ini muncul dan apa fakta hukum di baliknya? Mari kita bedah bareng-bareng video ini sampai tuntas. Ya, pertama sebelum menjawab pertanyaan yang cukup berat itu ya, saya mau bilang saya senang diundang FPP TNI, ketemu dengan Prof. Maru, mendiskusikan salah satu misteri ketatanegaraan yang belum terungkap. Apa yang terjadi sesungguhnya gitu ya. Karena bagi kami yang belajar kepemiluan, peristiwa dapat maju menjadi calonnya Mas Gibran dalam pemilu 2024 itu sesuatu yang unik. Ada yang namanya prinsip Parcel ya. Prinsip Parcel ini bicara pelarangan mengubah aturan main menjelang pemilu berjalan tahapannya. Ini jangankan menjelang, Prof. Ini sudah dalam tahapan diubah aturan mainnya. Jadi ada timbul pertanyaan besar menjadi misteri apa yang terjadi. Tapi bukti-bukti petunjuk bahwa ini bagian dari kecurangan pemilu sudah ada ya. Misalnya adanya pernikahan yang berkaitan dengan ketua MK, ada alurnya nih. Lalu perkara diajukan oleh partai yang berkaitan dengan Mas Gibran atau ayahnya. Ada fans berat Mas Gibran yang menang gitu ya. Lalu termohonnya adalah pemerintahan ayah Mas Gibran. Sementara ketua hakimnya adalah paman Mas Gibran. Jadi ini rangkaian. Dan kita ketahui bahwa satu-satunya orang yang menggunakan putusan ini adalah Mas Gibran. Jadi kurang bukti petunjuk apalagi gitu ya bahwa ini ada peristiwa yang patut dipertanyakan. Perlu diingat putusan itu juga sebenarnya bukan putusan yang komplit atau mutlak ya, mayoritas untuk membolehkan Mas Gibran maju. Ada dua yang kemudian menyetujui bahwa mantan wali kota atau bupati bisa maju gitu ya, asal berpengalaman melalui proses pemilu. Tapi ada tiga yang kemudian ada tiga yang mengatakan demikian. Ada dua yang menyatakan bahwa hanya boleh gubernur. Lalu 4 yang kemudian berbeda sudut pandang. Jadi ini bagi saya jadi catatan bahwa putusan ini masih jadi tanda tanya dan perlu diungkap siapa yang sedang bermain. Dan karena ini berkaitan dengan penegakan konstitusi kita di masa depan. Kalau peristiwa ini tidak diungkit ya, siapa sebenarnya pelaku sesungguhnya permainan anak yang belum cukup usia bisa maju sehingga ada gelar yang disebut sebagai anak haram konstitusi, itu kemudian dibiarkan, maka kita akan melanjutkan ya pemilu-pemilu berikutnya dengan penuh tanda tanya baru. Nah, ini kebetulan teman-teman FPTNI kemudian dengan Prof. Maru ajak diskusi dan kami mengungkap ini memang ada tanda tanya yang harus ditemukan jawabannya. Dan pilihan-pilihan terbaik adalah memastikan publik sadar bahwa pemilu tidak boleh dipermainkan hanya untuk kebutuhan segelintir orang. Ini adalah pemilu kita dan akibat kemudian pemilu dilangsungkan curang dengan upaya menentukan siapa pemenangnya sedari awal, bagi saya ya itu akan merugikan rakyat. Makanya kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat muncul ya karena memang proses pemilunya berlangsung tidak benar. Nah, apa ke depannya harus dilakukan? Pilihan prinsip kami adalah konstitusi adalah prinsip paling penting harus dilaksanakan dan langkah-langkah untuk menegakkan konstitusi tidak boleh disebut makar dan pilihan ini adalah hak warga negara untuk terus memperjuangkan apa yang mereka yakini benar. Negara dalam hal ini pemerintah harusnya menjawab dengan lebih bijak ya, menguraikan data-data dan memastikan bahwa memang apa yang kemudian ada di kepala publik itu tidak benar dengan data-data dan sikap yang jelas, bukan kemudian mengkriminalisasikan orang. Dan mudah-mudahan ini akan bertemu langkah-langkah konstitusional yang terbaik untuk bangsa ini, dan itu juga kita komitmen kerjakan sama-sama agar ini kan negara kita ya, bukan negara sebagian orang.
Oleh karena itu harusnya kita bisa memperjuangkan negara ini bersama-sama. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Oh, ada pertanyaan Jadi lagi. nanti ternyata Bung Ferry kan mundur lebih jauh. Kalau tadi saya cuma antara konflik interest antara Oh ya, Pak oh ya, dengan itu Gibran. belum. Ya. Ternyata Bung Ferry malah mundur ke pernikahan. Iya, Gitu, yang- betul. Saya mau jawab itu dulu Bang, kalau boleh. Saya mau masuk Oke. ke pertanyaannya. Jadi kalau kembali ke undang kekuasaan kehakiman, konflik-konflik macam ini kan membuat tidak sah sehingga harus diperiksa ulang dengan majelis yang berbeda. Nah, gimana? Monggo. Ya, sebenarnya itu akan menimbulkan perdebatan apakah kata hakim dan hakim konstitusi itu sama. Tapi secara prinsip, hakim adalah entitas di lembaga yudisial yang kemudian punya prinsip etika yang sama. Setiap hakim tidak boleh konflik kepentingan. Jangankan hakim, seluruh penyelenggara negara tidak boleh melakukan konflik kepentingan. Kalau mau lebih detail menjawab ini, sebenarnya kita bisa lihat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN. Eksplisit itu disebutkan bahwa penyelenggara negara tidak boleh kemudian menggunakan konflik kepentingan. Siapa penyelenggara negara? Seluruh lembaga kekuasaan negara. Nah, bagi saya, ya walaupun waktu itu Mahkamah Konstitusi belum lahir, Mahkamah Konstitusi juga terikat dengan ketentuan ini. Apalagi kalau kita baca Undang-Undang 48 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa tidak mungkin hakim di bawah Mahkamah Agung tidak boleh melakukan konflik kepentingan, hakim konstitusi boleh kan begitu. Kalau kita memaknainya gitu. Artinya semua hakim tidak boleh, dan kalau ada hakim yang menggunakan konflik kepentingan, mestinya putusannya juga tidak sah kan gitu ya. Ya, jadi bagi saya ini sebenarnya soal penghormatan kepada peradilan, penghormatan kepada keadilan itu sendiri. Kalau kemudian tidak hormat kepada pengadilan, ya terserah mau menafsirkan bahwa itu bukan ya. Tapi bagi saya, ya ini bagian yang tidak boleh dilakukan oleh setiap hakim, dan harusnya kalau dia melibatkan dirinya dalam konflik kepentingan, putusannya dinyatakan tidak sah. Kan sebenarnya banyak cerita unik soal putusan ini ya. Sudah dicabut, didaftar lagi gitu ya. Hari libur lagi. Itu saja sebenarnya sudah tidak sah itu ya. Jadi janganlah kita bertanya hal-hal yang kemudian sudah terang benderang ada permainan, lalu kita mau mengurai dengan bahasa-bahasa untuk menghias agar permainan itu terkesan bukan permainan.